Jadi skip. Apa jis ya? Tua gapat. Jadi skip. Jejak diskusi ringan. Bang, ceritakan tentang kejadian tentang Wewe Gombel. Karena di tahun 2013 saya pernah mimpi dan berjumpa dengan Wewe Gombel. Oke, jadi ada yang bertanya, dia ingin kita menceritakan asal usul mungkin ya, atau kejadian-kejadian. Mungkin ada sedikit lah yang kita pahami tentang asal muasal atau sejarah tentang Wewe Gombel. Itu yang istilahnya maghrib ya, yang mencuri anak bayi ya, atau merasuki anak-anak ya, kan gitu kan. Nah, coba ceritakan singkat ini atau bisa kita diskusikan. Jadi apa yang kira-kira Wak ketahui tentang asal muasal Wewe Gombel? Kenapa dia bisa liar di maghrib, kan begitu. Jadi kalau bicara maghrib itu kita harus kembali ke sunnah Rasul ya. Ya, Maghrib itu anak-anak tuh dibawa masuk rumah, pintu rumah ditutup, jendela ditutup, sela-sela juga ditutup. Poinnya supaya setan tuh nggak masuk ke rumah. Jadi kok ada ventilasi kayak mana itu? Mungkin setan ini juga tahu sih cara masuk yang lebih baik itu di mana. Pasti di pintu. Setan pun juga mengerti. Makanya orang-orang tua zaman dulu ya, yang udah tua sekarang ini, tutup pintu maghrib-maghrib, jangan ada yang keluar, siapapun. Mau itu orang tua, mau itu remaja, mau anak-anak, ya kan? Jadi Wewe Gombel ini sebenarnya ya, menurut pendapat saya, Wewe Gombel kan dikenal menculik anak-anak ya. Menculik apa merasuki? Atau mengganggu? Dia menculik, mengambil anak-anak, mengganggu, pokoknya anak-anak lah diculik, ganggu, dan satu paket lah. Satu paket lah Tapi ya. kebanyakan anak-anak diculik. Jadi kisahnya dulu begini, saya pernah melihat orang gila, wanita nggak terurus. Itu tahun kapan? Masih kecil? Belakangan ini. Belakangan ini? Iya, kita bicara masa depan saja. Masa depan, Waktu nggak usah ke kecil, belakang ya. Iya, masa kecil udah karangan itu. Oh iya. Oke. Jadi ada orang gila, orang sakit jiwa. Parah ya? Ya bukan sakit jiwa, dia suka jalan. Ibu-ibu nggak terurus, tapi masih pakai pakaian. Dia manusia? Manusia lah. Orang gila? Sakit jiwa. Sakit jiwa? Iya. Jadi beliau ini punya payudara sampai ke perut. Oh bisa itu apa ya, melebar ke bawah gitu ya? Iya. Jadi cerminan Wewe Gombel tuh saya langsung menangkap. Ini Wewe Gombel sesungguhnya. Oh berarti bukan jin itu ya? Iya. Jadi jadi cerita yang nyata. Barangkali di suatu tempat itu yang awal mula terjadinya Wewe Gombel saat itu ya. Wewe Gombel tercipta ceritanya itu mungkin di daerah itu adalah orang sakit jiwa yang payudaranya yang sampai perut suka menculik anak-anak. Tapi dikaitkan dengan setan. Dikaitkan dengan setan ya, padahal bukan setan. Padahal bukan setan. Manusia, orang sakit jiwa. Bukannya itu ya. Udah beberapa tahun kita mendengarkan orang-orang tua bilang, jangan kau keluar. Ini maghrib. Bahkan awak pun udah besar pun bilang, nanti kena Wewe Gombel segala macam. Nah aku nggak tahu cerminan atau gambarannya itu seperti apa. Tapi yang kita tahu payudaranya besar gitu kan. Cuma nggak tahu wujudnya itu kayak mana. Gitu. Jadi kalau misalkan Wewe Gombel ini suka menculik anak-anak, ya itu memang wujud setan ini suka berubah bentuk, menyerupai apa yang ditakutin orang daerah tersebut. Misalnya di Amerika takutnya sama falak, setan itu berubah jadi falak. Di Australia menjelma mereka ya? Iya, menjelma. Di Indonesia aja banyak loh jenis setan, segala macam ya? Segala macam. Jadi setan itu berbentuk wujud sesuai dengan ketakutan masyarakat tersebut. Sesuai ketakutan dengan masyarakat. Poinnya di situ. Jadi ada menyerupai, rupanya lebih serem pula. Nah, ya akhirnya ya itulah. Jadi cerita itu melegenda sampai sekarang kan gitu. Maghrib jangan keluar gitu.
Saya nggak pernah ya melihat orang secara langsung mengatakan saya pernah lihat wewe gombel. Oh, berarti menurut pandangan kacamata Wak pribadi, wewe gombel itu adalah cerminan dari manusia yang pernah Wak tahu ceritanya. Dia orang sakit jiwa, dengan payudara di luar nalar gitu. Kemudian dia sering mencuri anak-anak di pagi di luar nulur. Itu. Nah, jadi mencuri anak di maghrib gitu. Ya, di maghrib hari. Kenapa di maghrib hari? Anak-anak ini kan kebiasaan maghrib itu belum pulang. Udah gitu gini. Main bola dan macem-macem lah. Udah gitu gini. Sebenarnya itulah orang tua dulu ya. Menakutkan anak itu ya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Benar. Jadi gini contoh. Ada makan gitu ya di piring. Harusnya kan taruh di meja. Kalau nggak ada meja kita megangnya gini. Ya kan? Megangnya pakai tangan. Benar. Bukan ditungkukan gini. Nah, atau jangan makan tungkuannya pakai dengkul. Kau mendoakan orang tua meninggal katanya. Dari mana dasarnya? Tapi pernyataan itu yang sampai sekarang kita budayakan. Jangan seperti itu. Itu sama dengan kau mendoakan orang tuamu cepat meninggal. Itu sebenarnya menurut pandangan aku karena saking gondoknya orang tua nggak bisa lagi dibilangi anaknya itu. Akhirnya kayak gitulah dibilang. Maka budaya itu terus melekat sampai sekarang. Masuk akal sih. Masuk akal. Begitu. Jadi cerita rakyat di Indonesia ini unik ya kan? Tujuannya apa? Untuk menakutin. Stereotipnya begitu, untuk menakutin supaya jangan terulang lagi hal seperti itu. Ada lagi nih. Apa itu? Nggak boleh kayak gini. Itu orang tua juga bilang. Kok namanya mendoakan ayahmu meninggal? Dari mana dasarnya? Tidur gini ya? Gini lah pokoknya tangannya. Emang jelek ditengok. Mungkin gondo orang tuanya, ya kan? Emosi, nggak bisa dibilangi. Terakhir bilang kayak gitu, nggak kayak gitu lagi. Iya. Pantang, pamali katanya. Jadi poinnya ya begitu ya, untuk menakut-nakuti. Timbul lagi cerita, abang enggak, aku begitu enggak. Ini belum kita jawab ini. Kawan ini tadi yang bertanya, dia jumpa. Nah mungkin dia tadi sebenarnya dijawab bahwasanya setan itu suka menyerupai apa yang ditakuti orang daerah tersebut. Gitu ya. Orang takut pocong dia jadi pocong. Orang takut perempuan dia jadi perempuan. Nah, kalau pocong ya oke lah. Itu istilahnya kan memang orang yang sudah meninggal kan memang dibungkus dengan lontong gitu ya, dan kafan gitu. Orang takut sama debt collector, setan itu jadi debt collector. Tapi enggak lah. Enggak. Setan enggak berwujud debt collector. Karena debt collector sendiri pun udah setan. Kalau melihat orang yang susah apa ya ditagih ya. Jadi begitu. Dia menjawab lah. Jadi ini ada sedikit informasi juga. Jadi belakangan ini ada melekat. Ini nyata ya. Ini bukan rekayasa. Jadi ada melekat. Sekarang ini nih. Ini tahun berapa? Tahun 2024. Jadi belakangan ini sering kali aku mendengar di jam maghrib itu orang menyebutnya dengan namanya Umu Sibian. Nah, Umu Sibian ini yang kita ketahui itu adalah seorang nenek-nenek yang sering menggarain anak bayi di bawah umur 2 tahun. Bukan di atas umur 2 tahun, tapi di bawah umur 2 tahun. Nah, itu wajahnya sangat menyeramkan ya, udah jelas gitu ya. Mulutnya lebar. Matanya besar kayak titan gitu ya. Bisa dikaitkan dengan itulah. Matanya besar. Terus lidahnya kayak menjulur. Itu jahat kali katanya. Jadi walaupun pintu ditutup, dia ada sela-sela dia. Biar bisa masuk itu. Macam apa dia bilang? Macam pokoknya kurang kerjaan lah setan ya. Bukan kurang kerjaan. Itu pekerjaan dia, Pak. Nah, jadi dia minta izin sama Yang Maha Kuasa, aku akan datang di maghrib
dengan rumah yang kotor atau rumah yang istilahnya tidak bersih, Iya. ada sampah di belakang, ada sampah di dalam gitu, dia akan mudah memasuki rumah itu gitu. Itu kemarin aku sempat dengar ceritanya, bahkan sampai sekarang ini banyak anak-anak bayi di bawah umur 2 tahun itu nggak tenang. Sampai habis Isya baru dia bisa tenang. Inilah tadi setan yang nyari kerjaannya tadi. Itu nggak bisa kalau diversuskan ya. Kalau misalkan wewe gombel itu memang ada, Ummu Sibian Adalah hal yang paling nyata. atau Wewe gombel. wewe gombel. Nah ini kalau misalkan mereka bertemu gimana nih? Mereka perang. Mereka akan perang gitu Iya. ya. Cuman mungkin ya kalau dari imajinasi kita kan lebih seram lagi Ummu Sibian. Ummu Sibian. Ya, Namanya aja udah macam ini ya. Sibian. Jadi Hmm. Ummu Sibian versus Wewe gombel ini kan berperang. Ya, Kenapa? Kau mengambil alih pekerjaanku, kata Ummi Sibian. ya. Sementara kau ngapain gitu ya? Ya udahlah, aku di luar aja lah. Hmm. Kau di dalam, aku di luar. Jadi di dalam kena, di luar kena. Oh, Ya, jadi yang di luar jadi begini. makanya harus masuk gitu ya? Iya. Jadi si Ummi Sibian dalam rumah, Mm-mm. Wewe gombel di luar. Jadi kalau anak-anak di dalam rumah itu diganggu Ummi Sibian, dia akan menangis bawa keluar. Oh gitu ya? Supaya Wewe gombel nyuri anak itu. Jadi nggak ada lagi kebisingan. Gak ada lagi. udah diculik ya kan? Nah jadi gitu. Jadi apa namanya? Ada kaitannya mungkin ya di antara dua jenis. Pokoknya itu jin ini. setan suka mengganggu lah. Di mana mau buang air besar pun diganggu kita. Diganggu, udah Bersetubuh jelas. pun diganggu juga. kita. Makanya Sholat pun diganggu diganggu juga. Di juga. mana-mana setan ini laknat kali. suka kali mengganggu ya. Atas, bawah, kiri, kanan, tengah. Pokoknya diganggu kita. Makanya itu Allah selalu menyuruh kita berdoa. Selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Oke, mungkin di situ aja lah penjelasan kita ya. Mungkin Jadi sudah Wewe bisa gombel tadi mewakili. tidak bisa menjawab lah ya. Jadi kalau dia berjumpa Wewe gombel, itu adalah setan, ambil batu lempar. Jangan takut, kau ambil batu, kau lempar tanganmu patah. Enggak ada itu. Nggak ada itu cerita. Ya? Ludahi bila perlu. Nanti ludahi mulutku mencong. Enggak ada itu. Yang kena stroke-nya kau mencong. Enggak ada perkara setan. Nggak ada. Ya? Buktikan. Buktikan saja ya. Sahabat Rasulullah aja nampak setannya diparang kok dilempar batu. Betul, ya di apa kan disabit kepalanya kan Enggak gitu. pula lah, nampak setan di sana. Lari pula ya kan. Bukan lari, permisi mbah kata. Astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah Kan ada. parah nih. Jejak diskusi ringan.